Halo, di video ini saya mau review salah satu produk yang sering saya pakai. Ini yaitu saya mau review saya iPad. Di sini iPad yang saya punya adalah iPad. Sebentar saya cek. iPad Pro 11 inci yang generasi ketiga. Terus di sini iPad-nya, ya, ini tampilannya. Terus ada beberapa aksesoris yang saya pakai. Di sini ada Apple Pencil yang generasi kedua. Nah, generasi pertama sama kedua, kalau yang kedua ini kalau diklik di tab begini dia bisa berubah jadi penghapus, lalu berubah lagi jadi pensilnya. Terus aksesorisnya lain adalah ini ada keyboardnya. Jadi keyboardnya ini pakai magnet, jadi tinggal ditempelin ini aja, kita taruh, dia langsung nempel gitu ya. Terus ngeklik di sini juga ada mouse-nya, bukan mouse, apa sih ini namanya, tolong kasih tau, ini saya lupa apa namanya. Terus saya juga pakai screen protectornya. Screen protectornya ini saya pakai yang Paperlike, jadi kalau nulis itu enak. Nah, ini harganya bisa kita cek di sini ya. Nah, ini saya buka dari apple.com-nya. Saya dapat produk iPad-nya ini dari profesor saya di program penelitian, karena saya termasuk research project. Dan di research projectnya ini adalah berhubungan tentang digital mathematics storytelling. So penggunaan iPad ini akan sering digunakan dan untuk nulis-nulis, membantu nulis-nulis artikel. Nah, di sini kita cek harganya itu berapa sih iPad Pro 11 inci yang generasi ketiga ini. Ini iPad Pro nya ya. Yang saya punya itu sebentar ya. Ini kita cek harga iPad-nya. Nah, iPad itu di sini ya, ada yang pilihan 11 inci sama 12 inci. Jadi yang kalau 11 inci itu harganya $799. Kalau yang 12,9 inci $1099. Nah, yang punya saya 11 inci. Terus pemilihan warna bisa warna yang grey atau yang silver. Ini warna itu tidak mempengaruhi, punya saya yang warnanya grey. Terus giganya, nah ini berapa nih, punya saya tipenya itu adalah yang A2377. Jadi teman-teman mau tahu dia berapa gigabyte, bisa dicek di bagian belakang iPad-nya, itu ada kodenya, kode yang A2377 seperti yang saya miliki itu 256 GB. Jadi yang ini nih $899. Kalau mau nambah lagi misalnya 1 tera itu $1.499 yang ini. Terus ada opsinya lagi, kalau yang pakai WiFi aja 899, tapi kalau yang pakai seluler juga itu 1099, punya saya yang WiFi doang. Terus nah, karena saya juga pakai Apple Pencil. Nah, Apple Pencil yang generasi kedua itu harganya $129. Satu pensil aja harganya $129. Itu berapa ya? Kurang lebih mungkin di atas 1.500.000 lah. Terus harga keyboardnya, nah keyboardnya sendiri, nah ini kita cek harga keyboardnya berapa sih. Harga keyboardnya itu saya punya yang warna putih ini, ada dua warna, ada putih hitam, punya saya yang putih. Harganya itu $299. Harga keyboardnya aja itu berarti $300, itu 4 juta something keyboardnya saja. Terus ini misal biar tahu harganya yang saya tambahkan. Terus saya juga punya, jadi bisa pakai Apple Care, jadi kayak semacam asuransinya lah. Di sini kita bisa nambahin atau enggak. Misalnya punya saya coveragenya itu sampai
4 tahun. Nah di sini ada nggak ada opsi 4 tahun. Untuk 2 tahunnya aja coveragenya itu $129 harus nambah. Nah ini yang bikin Apple itu produk base-nya aja mahal, tapi dia dijualnya terpisah, tambah ini tambah ini tambah itu harganya jadi ngelonjak lagi. Terus udah, jadi total yang harus dikeluarkan adalah, mana ini totalnya, nah $1.327 untuk spek yang saya punya. Oke, ini iPad yang saya sedang pegang. Ini tampilannya seperti ini ya. Ini enak banget makainya. Terus kita lihat spek dari settingan ini. Nah di sini kita bisa lihat ya, ini namanya sudah saya ganti jadi Angga iPad. Softwarenya itu versi yang 15.5, iPad model 6-nya iPad Pro 11 inci 3 generasi ketiga. Nah di sini kalau kita scroll yang bagian kiri itu kita bisa ada macam-macam. Nah yang sebenarnya saya pakai iPad ini cuma buat ngitung-ngitung catatan, karena kalau kuliah di Amerika umumnya ya siswa itu nggak bawa kertas, jadi ada yang masih megang kertas untuk nyatet-nyatet, bawa buku, bawa pensil, tapi sebagian besar mereka bawa laptop, tapi untuk catat-catatan mereka pakainya iPad. Jadi fungsi iPad itu umumnya untuk nyatet. Nah saya pribadi saya juga pakai ini umumnya untuk catat-catatan, nulis atau hal sebagainya. Catatan ini kita bisa pakai yang note di sini ya. Di sini ada note kan yang di sebelah kiri ini nih. Ini saya buka nih note ya, note nih. Nah, note-nya saya terus nulis aja sembarang. Ini bisa nulis Angga, nulisnya enak banget karena saya pakai screen protector yang Paperlike, jadi nulisnya kayak di kertas aja. Terus di bagian kiri bawah ini kita bisa pilih beberapa opsi, bisa buat ngegambar atau lain sebagainya ya. Nanti akan ada video yang lainnya. Terus yang saya gunakan untuk iPad juga adalah untuk misalnya untuk ngezoom. Nah ini aplikasi ngezoomnya. Ini sign in dulu. Sign in with SSO. Saya punya zoom versi premiumnya karena saya adalah mahasiswa. Nah untungnya jadi mahasiswa di Amerika Serikat adalah kita punya paketan, bukan punya paketan, kita dikasih beberapa aplikasi premium untuk kita lebih mempermudah belajar. Termasuk saya dapat aplikasi premium Zoom yang kita bisa bikin zoomnya itu ngerekam tanpa batas, terus maksimal 6 peserta itu 300 kalau tidak salah. Terus bisa buat macam-macam sendiri. Nah enaknya kalau kita ngezoom pakai iPad ini adalah misal kalau saya new meeting nih, saya buat meeting baru lah, saya buat meeting. Itu yang sering saya pakai. Terus apalagi yang sering saya pakai ya di sini. Saya cuma pakai catatan-catatan itu aja sih, karena saya nggak terlalu suka nonton Netflix atau buka media sosial. Saya juga jarang-jarang buka dari sini. Saya lebih suka pakai Mac. Nah itu review. Dan juga di sini yang bagus tuh ada iMovie. Teman-teman yang biasa pakai produk iPad Apple itu tahulah iMovie, jadi untuk buat editing video. Terus sudah itu aja review singkatnya. Nanti secara spesifik penggunaan iPad ini seperti apa akan ada video yang lainnya. Terima kasih.